Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Kamila dari semester 6 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini kita akan belajar buku tematik kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2. Hari ini kita akan membahas yang pertama, perkembangbiakan hewan, yang kedua, karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik di wilayah ASEAN, yang ketiga, menemukan ide pokok. Pembahasan yang pertama, pasti kalian pernah melihat hewan kan? Tapi ada yang tahu nggak sih cara berkembang biak hewan? Yuk kita cari tahu. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu yang pertama, ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ada ayam, ikan, burung, dan lain-lain. Yang kedua, vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya adalah kucing, sapi, gajah, dan lain-lain. Yang ketiga, ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, contohnya yaitu ular. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat video berikut ini dulu yuk. Hai, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Sobat pelajar, tahu nggak? Di dunia ini, banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk jenis hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sobat pelajar, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Setelah mengetahui ketiga macam pengelompokan hewan ini, sobat pelajar harus bisa membedakan mana jenis hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Nah, sekarang sudah paham kan materi perkembangbiakan hewan? Selanjutnya, kakak punya diagram Venn berdasarkan cara perkembangbiakan hewan. Nah, di sini ada hewan beranak dan bertelur, dan hewan bertelur. Sekarang kita kelompokin yuk. Nah, hewan yang beranak dulu ya. Itu apa aja sih? Ada ikan paus.
berarti ditaruhnya di sini. Lalu ada sapi, taruhnya di sini. Dan ada kucing. Nah, sekarang yang beranak dan bertelur. Beranak dan bertelur itu tadi udah dikasih tahu kan? Apa sih? Ya, ular. Nih. Nanti kita taruh di sini. Nah, yang terakhir ada hewan yang bertelur. Berarti ada kura-kura. Lalu ada ayam. Ada buaya. Ada ikan. Dan yang terakhir ada burung. Nah, udah lengkap kan semuanya? Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan kedua yuk. Pembahasan kedua yaitu karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik di wilayah ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis. Nah, ASEAN ini berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuasaan negara. Negara ASEAN yang memiliki kekayaan alam dan ekonominya masing-masing berbeda. Di antaranya, yang pertama, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara yang terkenal dengan pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua, Filipina, dengan mata pencariannya di bidang pertanian. Yang ketiga, Kamboja. Kamboja sebagian mata pencariannya adalah pertanian. Yang keempat, Laos. Sama seperti Kamboja, mata pencariannya adalah pertanian. Jadi, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang berbeda-beda dan itu juga yang menjadi kekuatan ekonomi bagi masing-masing negara. Sekarang kita lanjut ke pembahasan ketiga yuk, yaitu ide pokok. Ada yang tahu nggak sih ide pokok itu apa? Ide pokok adalah ide yang mendasari paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Lalu kalimat utama dikembangkan menjadi beberapa kalimat penjelas. Jenis-jenisnya yaitu ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di awal. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di akhir. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di awal dan di akhir. Untuk lebih jelasnya lagi, kita simak contoh berikut ini ya. Nah, udah lihat kan contoh yang tadi? Apa sih ide pokoknya? Jawabannya adalah musibah longsor di Cina. Karena ide pokok pada umumnya dinyatakan pada kalimat awal
awal dan akhir. Dilihat dari posisi kalimat utama pada paragraf soal tersebut terletak pada kalimat awal, yaitu wilayah barat daya Cina mengalami musibah tanah longsor. Kerjakanlah apa yang bisa kalian kerjakan. Jangan pernah menunda-nunda pekerjaan, walaupun kita belajarnya di rumah. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu, belajar di PGMI adalah sesuatu yang menyenangkan, sederhana, tapi memiliki makna. Karena setelah lulus akan memasuki dunia pendidikan dasar yang akan menanamkan nilai-nilai dasar bagi pembentuk akhlak dan karakter seorang anak. Untuk itu, saya mengajak adik-adik yang masih di bangku sekolah menengah untuk bergabung di PGMI Universitas Muhammadiyah Jakarta. Medan Pengabdian Dasar Seorang Manusia. PGMI sederhana namun bermakna. Oh iya adik-adik, kakak mau kasih tahu lagi, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Jika terpaksa keluar rumah, gunakan masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.